Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Pratama Putra, asal prodi dari S1 Sistem Informasi kelas 2020B dengan NIM 2005121408. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu model infrastruktur jaringan. Oke. Yang pertama-tama, pengertian dari model infrastruktur jaringan itu sendiri ialah sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubung satu sama lain, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Infrastruktur jaringan terdiri dari perpaduan banyaknya teknologi dan sistem. Sebagai seorang administrator, jaringan harus menguasai dalam teknologi dan sistem yang terkait agar nantinya infrastruktur jaringan dapat bisa dipelihara dengan mudah dan disupport dengan baik, serta dapat mempermudahkan dalam troubleshooting jika terjadi sesuatu masalah, baik itu berupa masalah kecil pada infrastruktur jaringan sampai masalah besar pada sistem jaringan secara global. Infrastruktur dapat berupa infrastruktur terbuka atau open, atau infrastruktur tertutup atau closed. Contoh infrastruktur terbuka adalah internet, sedangkan contoh dari infrastruktur tertutup adalah private internet. Mereka dapat beroperasi melalui media transmisi koneksi jaringan kabel atau jaringan wireless, atau kombinasi antara keduanya. Selanjutnya, klasifikasi dari model jaringan komputer. Yang pertama ini ada LAN. LAN adalah Local Area Network, suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat yang sederhana. Dalam jaringan LAN biasanya ditemukan kabel UTP, hub, switch, maupun router. Contoh dari jaringan ini adalah komputer-komputer di sekolah, perusahaan, atau warung internet. Jaringan pada area yang terbatas tersebut biasanya merupakan jaringan LAN. Selanjutnya, di sini ada MAN. MAN atau yang disebut dengan Metropolitan Area Network mencakup area yang lebih besar daripada LAN dan area yang lebih kecil dibandingkan dengan WAN. Ini menghubungkan dua atau lebih komputer yang terpisah tetapi berada di kota yang sama atau berbeda. Ini mencakup area geografis yang luas dan dapat berfungsi sebagai ICP, penyedia layanan internet. MAN dirancang untuk pelanggan yang membutuhkan konektivitas berkecepatan tinggi. Kecepatan MAN berkisar dalam hal Mbps. Sulit untuk merancang dan memelihara jaringan area metropolitan. Toleransi kesalahan dari MAN lebih sedikit daripada LAN, dan juga ada lebih banyak kemacetan di jaringan. Kecepatan transfer data dan penundaan propagasi dari MAN adalah moderat. Di sini selanjutnya yaitu WAN. WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang membatang di wilayah geografis yang luas, meskipun mungkin hanya terbatas dalam negara. WAN dapat koneksi LAN yang menghubungkan ke LAN lain melalui saluran telepon dan gelombang radio, dan mungkin terbatas pada perusahaan, korporasi, atau organisasi, atau dapat diakses oleh publik. Teknologi ini mempunyai kecepatan tinggi dan relatif mahal. Ada dua jenis WAN, switch WAN dan point-to-point WAN. WAN sulit untuk dirancang dan dirawat, mirip dengan MAN. Toleransi kesalahan WAN lebih sedikit dan lebih banyak kemacetan di jaringan. Media komunikasi yang digunakan untuk WAN adalah PSTN atau Satellite Link. Selanjutnya di sini ada komponen infrastruktur jaringan komputer.
Suatu yang pertama terdapat infrastruktur fisik. Suatu infrastruktur fisik dengan namanya fisik, maka akan banyak berhubungan dengan komponen fisik di suatu jaringan, tentunya sesuai dengan desain jaringan yang dibuat. Seperti yang pertama yang berhubungan dengan masalah perkabelan jaringan, yaitu kabel jaringan yang sesuai dengan topologi jaringan yang dipakai. Misal jika dalam jaringan Anda memakai backbone gigabit internet, maka sudah seharusnya Anda memakai kabel Cat 5e yang mendukung speed gigabit. Semua piranti jaringan seperti yang pertama, router yang memungkinkan komunikasi antar jaringan lokal yang berbeda segmen. Yang kedua, switch, bridge yang memungkinkan host berhubung ke jaringan. Yang ketiga, server yang meliputi seperti server data file, exchange server, DHCP server untuk layanan IP address, DNS server, dan lain-lain. Dan juga host. Yang kedua ada infrastruktur logikal. Infrastruktur logikal dari suatu jaringan komputer bisa merupakan komposisi dari banyaknya elemen-elemen software yang menggabungkan, mengatur, dan mengamankan host pada jaringan. Infrastruktur logikal ini memungkinkan terjadinya komunikasi antara komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Sebagai contoh dari infrastruktur logikal ini adalah komponen-komponen seperti yang pertama, dominant name system (DNS) yang merupakan sistem untuk memberikan resolusi name dari pemerintahan resolusi name dari clients. Yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi topologi jaringan komputer. Yang pertama, di sini ada topologi ring. Sebelumnya, topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan digunakan untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya, bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel tanpa kabel. Yang pertama ada topologi ring. Topologi ring atau sering disebut dengan topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Umumnya jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Yang kedua ada topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan yang berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan DBNC. Yang ketiga ada topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk route yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Yang keempat ada topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan yang berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan pada saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Selanjutnya yang kelima adalah topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya topologi tree digunakan untuk terkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Selanjutnya topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Umumnya topologi peer-to-peer menggunakan suatu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data.
Selanjutnya adalah topologi linear. Topologi linear atau sering disebut dengan topologi us berturut. Umumnya topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungnya pada setiap komputer. Dan yang terakhir ada topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan berbentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda berhubungan dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Sekian dulu penjelasan tentang model infrastruktur jaringan komputer. Bila ada kurang lebih kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.